Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama membangun ibadah minggu saat ini bersamaan dengan penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Untuk itu, marilah kita bangkit dan berdiri memuliakan nama Tuhan dengan pujian NKB nomor 3 bait yang pertama dengan judul Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk di dalam ibadah saat ini. Kita mengambil saat teduh. Pokok pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama mengoreksi kehidupan kita yang telah kita jalani masing-masing. Bagaimana kita menjalani kehidupan di tengah keluarga, di tengah hidup bermasyarakat, serta hidup di dalam persekutuan sebagai gereja milik Allah. Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, mungkin kita telah berbuat dosa dan melakukan pelanggaran, baik melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita. Karena itu, mari kita bersama-sama menyadarinya dan kita mohon pengampunan Tuhan sambil kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Maha besar Engkau, Tuhan Allah kami, Engkau tidak hanya menciptakan kami dan menempatkan kami di dunia ini, tetapi Engkau juga telah merawat, memelihara, dan memberkati kami umat ciptaan-Mu. Melalui ibadah minggu yang kami bangun saat ini, kami menghampiri tahta kudus-Mu, memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Namun, kami menyadari keberadaan kami sebagai manusia yang lemah dan terbatas dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kelemahan dan keterbatasan kami menjadikan kami sering melanggar perintah Tuhan. Seringkali kami mengedepankan ego kami di dalam menjalani hidup ini, sehingga kami sering melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Untuk itu saat ini bersama-sama kami memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Sucikan hati pikiran kami dan kehidupan kami. Layakkanlah kami saat ini memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah yang kami bangun. Tuhan, inilah permohonan kami. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami yang hidup.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah ketika kita mau dengan sungguh-sungguh dan jujur mengakui segala kekurangan, dosa, dan pelanggaran kita, Tuhan akan mengampuninya sebagaimana firman-Nya yang dinyatakan sebagai anugerah bagi kita semua, yang disaksikan di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman Tuhan yang menjadi anugerah bagi kita semuanya. Mari kita sambut anugerah Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat 358 baitnya yang pertama, Semua yang Letih Lesu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk menyambut firman Tuhan. Adapun kesaksian firman Tuhan yang akan kita renungkan akan dibacakan oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Namun sebelum kita membaca bersama-sama, mari terlebih dulu kita memohon pertolongan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama membangun ibadah penyembahan kepada-Mu. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami akan membaca sekaligus merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami terima firman Tuhan saat ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang Tuhan utus untuk mengantarkan sabda firman-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan urapi pula dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan beri roh hikmat sehingga apa yang tersampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 10 ayat 16 sampai 33.
penganiayaan yang akan datang, dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Amin. Demikian kesaksian firman Tuhan, dan setiap orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Dari bacaan firman Tuhan tadi, judul perenungan kita saat ini adalah tetap semangat melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, panjenengan pasti sudah pirsa bahkan hafal dengan pujian rohani yang populer yang judulnya Jangan Lelah. Syairnya kurang lebih begini, jangan lelah
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Silahkan panjenengan lanjutkan sendiri. Lagu tersebut menurut saya memberikan motivasi atau semangat dan juga mengingatkan bahwa melayani Tuhan itu ada tantangannya. Tetapi Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada siapapun juga yang mau dengan setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus yang sedang mengutus para murid-Nya untuk mewartakan Injil. Sebelumnya, mereka diingatkan bahwa tempat yang akan mereka tuju, situasinya tidak selalu menyenangkan. Bahkan bisa sangat menakutkan. Para murid Tuhan Yesus ketika mereka mewartakan Injil atau menyaksikan cinta kasih Kristus, mereka bisa dibenci, mereka bisa ditangkap, mereka bisa kehilangan nyawa karena Injil yang mereka saksikan. Tetapi Tuhan Yesus tadi juga memberikan motivasi. Tuhan Yesus tadi juga memberikan semangat kepada mereka supaya mereka tidak takut, supaya mereka tetap waspada. Tuhan Yesus mengingatkan para murid-Nya supaya mereka menggunakan kecerdikan dan ketulusannya. Cerdik di sini bukan untuk menipu orang lain, tetapi menggunakan kemampuan mereka, menggunakan talenta mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengerti situasi dan tantangan yang dihadapi oleh para murid-Nya di dalam mengabarkan Injil atau menjadi saksinya. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak menghendaki para murid-Nya mengalami kegagalan. Seberat apapun tantangan atau pergumulan yang mereka hadapi, mereka harus semangat, mereka harus tetap berjuang, berusaha untuk mewartakan Injil, untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kecerdikan tadi harus dirangkai dengan ketulusan. Artinya, jika kita hanya mengandalkan kecerdikan, kita bisa jatuh kepada kesombongan. Kita bisa mengandalkan keakuan kita, dan itu dapat mengakibatkan kegagalan di dalam menjalankan misi. Ketulusan di sini dihubungkan dengan pengakuan yang menempatkan Allah menjadi yang utama, sehingga kemuliaan bukan menjadi milik kita, tetapi kemuliaan itu hanya milik Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini menjadi saksi Kristus untuk melakukan kasih, kebenaran, kebaikan, keadilan, damai sejahtera menjadi sesuatu yang sulit. Bahkan ada yang menganggap mustahil, tetapi tidak bagi anak-anak Allah. Banyak yang akan dialami oleh anak Allah, baik hal-hal yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, seperti dihujat, dihakimi, dibenci, bahkan dibunuh. Tetapi Allah pasti akan membela anak-anaknya. Ada Allah yang berdiri di pihak kita.
Dia sudah memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang bersedia melakukan kehendak-Nya. Memang saat ini di tengah kehidupan kita, kebobrokan moral manusia sudah menjadi semakin luar biasa. Manusia semakin cenderung menjadi egois, saling sikut kiri kanan. Disinilah sebetulnya peran kita sangat dibutuhkan sebagai anak-anak Allah yang menjadi garam dan terang dunia. Saudara, memang bukan kebetulan kita menjadi anak-anak Allah. Saat Tuhan memanggil kita menjadi anak-Nya, Ia juga mempercayai kita untuk menjadi saksinya di dalam situasi apapun, baik atau tidak baik keadaannya. Tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Meskipun bulan kesaksian dan pelayanan hari ini kita akhiri di tahun 2020 ini, tetapi panggilan kita sebagai saksi Kristus tetap melekat selama kita masih beriman, selama kita masih mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, seperti pujian di awal tadi, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan, Roh Kudus akan mengajar kepada kita, Roh Kudus akan menopang kita, supaya kita memiliki kemampuan, supaya kita memiliki kreativitas untuk mengabarkan Injil, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati setiap kita yang mau menjadi saksinya dengan tulus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena di tengah situasi yang sulit seperti ini, tapi kita masih bisa melaksanakan kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidorejo tahun 2020 ini. Untuk itu, kita akan menutup kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan bangkit dan berdiri. Dengan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidorejo tahun 2020 dinyatakan ditutup. Dipersilahkan kembali duduk. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang kita wujudkan dengan menghimpun persembahan. Adapun di dalam pengumpulan persembahan ini akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat
dan penyertaan Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan. Sebelumnya ada firman Tuhan yang menyatakan di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di dalam kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 433, bait pertama dan yang kedua, Aku Suka Membagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita untuk berdoa syafaat. Dan doa syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah saat ini, sehingga sampai saat ini kami masih beroleh kuat dan selamat. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah membersamai kami jemaat-Mu di dalam melakukan bulan kesaksian dan pelayanan yang hari ini kami akhiri. Namun biarlah meskipun bulan kesaksian dan pelayanan ini kami akhiri, hal itu bukan berarti menjadikan kesaksian kami mandek, kesaksian kami berhenti. Tetapi biarlah kami melalui cara hidup kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu, mampu menunjukkan kesaksian tentang cinta kasih, kemurahan, dan damai sejahtera Allah melalui kehidupan kami setiap hari, sehingga keberadaan kami bisa membawa manfaat bagi kemuliaan nama Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa mengajarkan kepada kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dalam mewartakan Injil, di dalam mewartakan berita sukacita, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui cara hidup kami setiap hari. Kami juga berdoa untuk keberadaan gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Sidorejo, di dalam berpelayanan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, supaya kami boleh melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami terkait dengan pandemi virus corona yang belum juga usai. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan supaya kami boleh
mendukung setiap upaya di dalam mencegah perkembangan virus ini. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, mengikuti anjuran pemerintah, supaya kami bisa segera terbebas dari virus ini. Para medis yang terus berjuang mengupayakan kesembuhan dari pasien yang terpapar virus corona khususnya. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka kesehatan, berilah mereka kesungguhan, supaya mereka terus mampu berjuang dengan gigih, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, para pemerintah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan akal budi, supaya mereka di dalam memimpin bangsa dan negara kami, khususnya dalam situasi sulit seperti sekarang ini, tetap mampu mereka lakukan dengan penuh bijaksana. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami himpun. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, menyucikan supaya persembahan ini bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Pengelola persembahan lengkapi dengan hikmat kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, supaya kami bisa mengelola persembahan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Sang Pemilik Gereja. Warga jemaat, hidup dan kehidupannya, pekerjaannya juga kami serahkan kepada Tuhan. Kami memohonkan berkat daripada-Mu untuk seluruh warga jemaat. Biarlah mereka mampu melakukan pekerjaan mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, supaya melalui pekerjaan yang mereka tekuni itu, mereka bisa menyambut berkat Tuhan. Berkat itu bisa dipakai, dikelola untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka, dan juga bisa dipakai untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Hidup dan kehidupan yang akan kami jalani, sepenuhnya kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan, kekuatan, tuntunan dan terang, supaya kami bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, godaan, cobaan, dengan tetap setia kepada Tuhan. Inilah pengharapan kami Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, melalui perantara kami Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami seperti yang kami nyanyikan. Datanglah kerajaan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya diundang bangkit dan berdiri. Mari kita nyanyikan pujian dari NKB 201 baitnya yang pertama, Di Jalan Hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah saat ini untuk kembali melanjutkan hidup dan kehidupan pemberian Tuhan. Ingatlah, dalam menjalani kehidupan ini, kesusahan, kesedihan, masalah adalah merupakan kenyataan dan bagian di dalamnya. Namun yakin dan percayalah, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan, dan kita berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk terus menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Kekuatan, kemampuan dari Tuhan itu dinyatakan melalui berkat-Nya. Karena itu satukan hati pikiranmu, arahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 472 baitnya yang pertama kita nyanyikan mengakhiri ibadah saat ini.